Karya tulis ilmiah. Cara membiasakan hidup bersih dan sehat. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarganya. Upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Program ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Evaluasi kebersihan pembinaan atau PHBS di rumah tangga. Namun demikian, karena tatanan saling berkaitan dengan tatanan-tatanan lain, maka pembinaan PHBS dilaksanakan tidak hanya di tatanan rumah tangga saja, melainkan juga di tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan lainnya. Tujuan penulisan secara umum, tujuan karya tulis ilmiah ini agar masyarakat bisa mengetahui pentingnya perilaku bersih dan sehat. Sedangkan manfaat penulisannya itu supaya menambah pengetahuan tentang pentingnya perilaku bersih dan sehat pada masyarakat. Tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat ada dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, berperan aktif dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat tidak perlu biaya yang mahal, hanya dibutuhkan niat atau kemauan yang tinggi untuk melakukannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang bertolak belakang dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi, sebagian orang tetap melakukannya karena banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ada larangan yang tertera pada bungkus rokok bahwa rokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, hipertensi, dan gangguan kehamilan. Tetapi masih banyak yang tetap saja merokok karena kebiasaan dan hanya kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan kesehatan. Masalah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Yang pertama, penerapan program gizi, yaitu pemenuhan gizi. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan. Dengan demikian, dengan memakai sabun agar mengurangi bakteri pada tangan. Yang ketiga, jangan terlalu sering mengonsumsi makanan instan, salah satunya seperti mie instan. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung antioksida. Yang kelima, melakukan olahraga yang teratur minimal 15 menit sehari. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Manfaat penerapan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, melahirkan generasi yang sehat dan peduli akan lingkungan sekitar. Yang kedua, masyarakat akan peduli terhadap kebersihan baik diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, agar masyarakat dapat mewujudkan Nusantara sehat. Yang keempat, terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan pola hidup bersih dan sehat akan membuat seseorang terhindar dari penyakit. Orang yang bersih akan dijauhkan dari risiko penyakit bagi kesehatan tubuhnya, terutama penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Tips pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, memperhatikan penggunaan air bersih. Yang ketiga, menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya. Yang keempat, membasmi serangan nyamuk. Yang kelima, memakai masker saat keluar rumah. Yang keenam, perbanyak konsumsi air. 7. Tidur dan istirahat yang cukup. Yang ke-8, olahraga yang teratur. Yang ke-9, perbanyak makan buah dan sayur. Yang ke-10, buang sampah pada tempat. Kesimpulan, PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dan diri kita sendiri
kita dalam berbagai macam penyakit dengan cara menerapkan hidup bersih dan sehat. Untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat tidak perlu biaya mahal, hanya butuh niat dan kemauan yang tinggi untuk melakukannya. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar, menciptakan dan membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalah diri sendiri dalam lingkungannya, keluarga maupun masyarakat agar menerapkan hidup bersih dan sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Perilaku yang dapat dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadi seseorang atau keluarga dapat membantu dirinya sendiri di bidang kesehatan. Penerapan PHBS bukan hanya diterapkan di lingkungan keluarga saja, tetapi PHBS juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan PHBS sangat dianjurkan oleh beberapa faktor, yaitu strategi fasilitas pendukung yang mempengaruhi PHBS itu sendiri. Saran: penerapan PHBS harus diterapkan di lingkungan sekolah dan umum, karena pendidikan kebersihan lebih efektif diterapkan dari sejak dini agar kelak saat dewasa, anak tersebut tumbuh menjadi anak yang pembersih dan pandai menjaga kesehatan, dan memberikan wawasan kepada masyarakat umum di mana pentingnya menerapkan pola pikir tentang menjaga kesehatan dan penerapan hidup bersih dan sehat. Hal ini juga akan baik bagi kesehatan diri maupun kesehatan lingkungan. Itulah pentingnya masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.